Sedang proses. Insya Allah ada. Posisi Pak? Saya nggak bisa ngomong. Karena kan dari kemarin itu kan yang masuk pemain bertahan Saya terus. nggak bisa ngomong karena semua itu kita harus jaga juga privasi daripada pemainnya. Ya kita juga harus hargain pilihannya. Ya. Kami sepenuhnya mendukung apapun yang dilakukan oleh PSSI untuk mewujudkan mimpi kita bersama. Mimpi Bapak Presiden untuk melihat timnas kita bisa ke tingkat yang paling tinggi. Ya. Sebenarnya naturalisasi ini merupakan jembatan dari atlet-atlet lokal juga untuk mendapatkan perhatian dan untuk mengikuti berbagai hal yang mungkin selama ini belum kita miliki. Jadi sebenarnya kombinasi yang sangat bagus, atlet-atlet kita itu memiliki semangat juang yang tinggi dan juga hal-hal kelebihan ataupun keunggulannya sendiri. Erick Thohir akan selesaikan naturalisasi Joel Piroe jelang FIFA Matchday November, demi target Indonesia juara Piala Asia. Kabar besar kembali menggema di dunia sepak bola Indonesia. Setelah memastikan kembalinya Sintayong sebagai pelatih kepala, kini PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir bergerak cepat menuntaskan misi besar berikutnya, menyelesaikan proses naturalisasi striker berdarah Indonesia Belanda, Joel Piroe, sebelum FIFA Matchday November tahun 2025. Langkah ini bukan sekadar strategi jangka pendek, melainkan bagian dari proyek besar PSSI dalam mewujudkan target ambisius, membawa timnas Indonesia menjuarai Piala Asia di edisi berikutnya. Erick Thohir, yang dikenal sebagai sosok tegas, visioner, dan penuh determinasi, tampaknya tidak ingin momentum kebangkitan sepak bola Indonesia terbuang percuma. Setelah periode sulit di bawah Patrick Kluivert, kini federasi benar-benar menata ulang segalanya, dari kepelatihan, infrastruktur, hingga komposisi pemain. Dan di titik inilah, nama Joel Piroe muncul sebagai elemen penting untuk mengubah wajah lini depan Garuda. Begitu kabar kesediaan Joel Piroe untuk menjadi warga negara Indonesia tersiar, Erick Thohir langsung menggelar rapat internal dengan tim hukum, administrasi, dan perwakilan pemerintah. Dalam rapat tersebut, ia menegaskan bahwa semua proses harus berjalan cepat dan efisien, tanpa mengabaikan aspek legalitas dan etika. Piroe sendiri telah mengirimkan dokumen resmi melalui agennya di Eropa. Tim dari PSSI pun bergerak menyiapkan seluruh berkas untuk diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM serta Kemenpora. Menurut jadwal yang disusun, proses verifikasi dan legalisasi bisa selesai dalam waktu kurang dari 2 bulan, artinya, Piroe berpeluang besar memperoleh status WNI sebelum akhir tahun 2025. Bukan tidak mungkin, pemain berusia 26 tahun itu bahkan sudah bisa ikut bergabung di sesi latihan awal bersama skuad Garuda pada FIFA Matchday November nanti, setidaknya dalam kapasitas pengenalan. Bagi Erick Thohir, ini adalah proyek prestisius. Ia tidak hanya ingin naturalisasi menjadi solusi instan, tapi juga bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun skuad kompetitif hingga Piala Dunia 2030. Nama Joel Piroe bukanlah sosok asing di radar PSSI. Striker kelahiran Eindhoven, Belanda, ini sudah lama diincar sejak 2023. Ia dikenal sebagai penyerang dengan finishing tajam, ketenangan luar biasa di depan gawang, serta kemampuan membaca permainan dengan cerdas. Bermain di kompetisi Liga Inggris membuat Piroe matang dalam tekanan tinggi. Gaya mainnya cocok dengan filosofi Sintayong yang menekankan pressing cepat dan transisi vertikal. Ia bisa berperan sebagai target man maupun false nine, memberi fleksibilitas besar pada skema serangan timnas. Darah Indonesia yang mengalir dari kakeknya asal Maluku membuat proses naturalisasi Piroe menjadi lebih mudah secara administratif. Dan bagi publik sepak bola nasional, fakta itu semakin memperkuat ikatan emosional, bahwa pemain ini bukan sekadar impor, melainkan bagian dari keluarga besar Garuda. Sumber internal PSSI menyebutkan bahwa Sintayong menyambut baik rencana naturalisasi Joel Piroe. Ia menilai pemain seperti Piroe bisa membawa kualitas baru ke tim, terutama dalam aspek penyelesaian akhir yang kerap menjadi kelemahan utama Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menilai Piroe punya mentalitas kompetitif dan disiplin tinggi,
dua aspek yang sangat penting untuk mengangkat level permainan timnas. Dengan kombinasi pemain lokal dan keturunan, STY yakin Indonesia bisa tampil lebih seimbang dan kuat di semua lini. Kedatangan Piru juga akan menjadi momentum penyegaran skuad. Pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Hoki Caraka bisa belajar langsung dari pengalaman striker yang telah mencicipi atmosfer Premier League itu. Bukan rahasia lagi, Erick Thohir menargetkan Indonesia menjuarai Piala Asia dalam beberapa tahun ke depan. Ia berulang kali menegaskan bahwa sepak bola Indonesia kini harus punya mimpi besar dan berani bersaing di level tertinggi Asia. Naturalisasi bukan sekadar proyek instan untuk laga uji coba, tapi bagian dari strategi menyusun fondasi skuad juara. Erick percaya bahwa dengan kombinasi pelatih kelas dunia, pemain diaspora berbakat, dan sistem pembinaan usia muda yang diperkuat, Indonesia bisa keluar dari bayang-bayang negara-negara Asia Timur dan Timur Tengah. Dalam pidatonya beberapa waktu lalu, Erick pernah mengatakan, "Kita tidak boleh hanya bangga jadi peserta. Kita harus berani jadi pemenang." Dan itulah semangat yang kini dibawa ke proyek naturalisasi Joel Piru. Ia ingin menjadikan striker ini sebagai bagian dari generasi emas sepak bola Indonesia, yang akan berjuang bukan sekadar untuk tampil baik, tapi untuk mengangkat trofi. Begitu kabar naturalisasi ini beredar, lini massa media sosial langsung memanas. Ribuan unggahan dengan tagar-tagar Piru untuk Garuda dan tagar Erick Thohir Movefes membanjiri platform X dan Instagram. Para supporter menyebut langkah Erick sebagai keputusan berani yang bisa mengubah arah masa depan timnas. Banyak yang percaya kehadiran Piru akan memperbaiki problem klasik, tumpulnya lini depan dan kurangnya pengalaman pemain saat menghadapi lawan-lawan elit Asia. Beberapa video highlight Piru diunggah ulang oleh akun fanbase sepak bola Indonesia, memperlihatkan ketajamannya mencetak gol dari berbagai posisi. Dalam waktu singkat, nama Joel Piru menjadi simbol harapan baru bagi jutaan pecinta Garuda. Proyek naturalisasi yang terkontrol. Berbeda dengan masa lalu di mana naturalisasi kerap dilakukan tanpa arah jelas, kali ini Erick Thohir memastikan setiap pemain yang dinaturalisasi harus memenuhi 3 kriteria. Memiliki darah Indonesia atau ikatan keluarga kuat. Bermain reguler di kompetisi profesional tingkat tinggi. Memiliki komitmen membela timnas dalam jangka panjang, bukan sekadar formalitas. Dengan kriteria itu, naturalisasi Joel Piru bukan sekadar langkah simbolis, melainkan keputusan yang matang dan terukur. Erick ingin memastikan bahwa setiap pemain yang datang benar-benar membawa nilai tambah bagi tim, baik di dalam maupun luar lapangan. Persiapan menjelang FIFA MATC HDAY November. FIFA Matchday November akan menjadi ajang penting bagi Shin Tae-yong dalam menguji ulang formasi dan filosofi permainan barunya setelah kembali memegang kendali timnas. PSSI dikabarkan sudah menyiapkan 2 lawan kuat dari kawasan Asia Tengah dan Eropa Timur. Meski Joel Piru belum bisa langsung bermain jika proses naturalisasi belum rampung, Erick Thohir berencana menghadirkannya secara simbolis dalam laga tersebut sebagai bentuk perkenalan kepada publik. Rencana ini disebut akan menjadi momen emosional, menandai dimulainya era baru sepak bola Indonesia. Efek